Hai Sobat Milenial, apakah kamu ingin berinvestasi tapi masih bingung mau pilih investasi yang mana? Nah, ada loh instrumen investasi yang bisa rutin memberikan imbal hasil dengan risiko yang juga terukur. Namanya obligasi. Tentunya sebagai investor yang bijak, Sobat Milenial perlu memahami lebih dahulu apa itu obligasi. Yuk kita kupas tuntas semua hal tentang obligasi dalam keuangan milenial kali ini. Sobat milenial, obligasi adalah surat utang yang diterbitkan dari perusahaan atau instansi pemerintah. Obligasi berfungsi sebagai bentuk peminjaman uang. Kemudian, pembayarannya disesuaikan dengan jumlah pokok utang dan bunga atau disebut dengan kupon. Secara sederhana, penerbit obligasi adalah pihak yang berhutang, sedangkan pemegang obligasi adalah pihak yang berpiutang. Sistem seperti ini bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat sebagai sumber pendanaan. Obligasi merupakan salah satu investasi efek berpendapatan tetap yang bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang relatif stabil dibandingkan dengan instrumen lainnya seperti saham. Dalam obligasi, biasanya akan dituliskan jatuh tempo pembayaran utang beserta bunga atau kupon yang menjadi kewajiban penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Jangka waktu obligasi yang berlaku di Indonesia umumnya dari 1 hingga 10 tahun. Nah, layaknya reksadana ataupun emas, obligasi juga bisa memberikan capital gain loh, karena bisa diperjualbelikan. Salah satu contohnya seperti obligasi retail pemerintah atau ORI. Biasanya, pemerintah menunjuk agen penjual seperti bank maupun lembaga keuangan lainnya untuk menjadi tempat jual beli obligasi. Sobat milenial, obligasi sebagai salah satu instrumen investasi tentu memberikan keuntungan bagi para pemegang obligasinya. Apa saja? Pertama, keuntungan yang diperoleh dari kupon atau bunga. Kedua, keuntungan yang diperoleh dari selisih harga obligasi atau capital gain. Seperti yang kita bahas di awal tadi, Sobat Milenial, layaknya instrumen emas, obligasi bisa diperjualbelikan. Misalnya, harga awal obligasi 100%, ketika hendak dijual, ternyata harga naik menjadi 115%. Maka, saat menjualnya, Sobat Milenial akan mendapatkan capital gain sebesar 15% dari total pokok. Kelebihan selanjutnya, obligasi cenderung aman karena pembayaran pokok dan kupon dijamin oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. Tidak hanya itu, apabila Sobat Milenial membeli obligasi pemerintah, maka investasi obligasi tersebut juga dijamin oleh pemerintah. Keuntungan yang keempat, umumnya kupon atau bunga obligasi lebih tinggi daripada bunga deposito. Terakhir, obligasi juga bisa dijaminkan sebagai agunan, contohnya obligasi negara. Di balik kelebihan juga ada kekurangan ya Sobat Milenial. Nah, ada beberapa hal yang perlu Sobat Milenial perhatikan nih dalam berinvestasi obligasi. 1. Penerbit obligasi berisiko gagal bayar. Konsekuensinya, investor bukan hanya tidak memperoleh untung, tetapi juga tidak bisa mendapatkan kembali seluruh pokok hutang. Namun, apabila Sobat Milenial berinvestasi di obligasi pemerintah, Sobat Milenial tidak perlu khawatir, karena sekali lagi, obligasi tersebut sudah dijamin oleh pemerintah. Kedua, obligasi juga rentan terhadap perubahan suku bunga, ekonomi, dan kondisi politik yang tidak stabil. Ketiga, menjual obligasi sebelum jatuh tempo di pasar sekunder dapat menimbulkan kerugian bagi investor apabila harga yang dijual lebih rendah daripada harga yang dibeli.
Nah, Sobat Milenial, setelah mengetahui tentang kelebihan plus kekurangan obligasi, Sobat Milenial juga harus mengenal jenis-jenis obligasi. Ada beragam jenis obligasi yang perlu Sobat Milenial ketahui dan pahami. Pertama, jenis obligasi yang terbagi atas nominal pembeliannya. Jenis obligasi ini terbagi atas dua jenis, yaitu obligasi konvensional yang mempunyai nilai nominal besar, biasanya sebesar 1 miliar per lot, serta obligasi retail yang bisa dibeli dengan nominal lebih kecil, yaitu sebesar 1 juta rupiah saja. Kedua, jenis obligasi yang terbagi atas penerbit obligasinya. Jenis obligasi ini terbagi atas 3, yaitu pertama, corporate bond. Jenis obligasi ini biasanya diterbitkan oleh perusahaan tertentu, baik seperti pemerintah atau BUMN, maupun swasta dengan masa jatuh tempo minimal 1 tahun. Kedua, government bond. Jenis obligasi ini biasanya diterbitkan oleh pemerintah. Beberapa contohnya seperti ORI, Sukuk, Saving Bond Retail, dan Sukuk Tabungan. Ketiga, municipal bond. Jenis obligasi ini biasanya diterbitkan oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai pembangunan yang berhubungan untuk kepentingan publik. Selanjutnya, jenis obligasi yang terbagi atas sistem pembayaran bunganya. Jenis obligasi ini juga terbagi atas 3 jenis, yaitu pertama, zero coupon bond. Jenis obligasi ini adalah jenis surat utang yang tidak mendapatkan bunga dan memberikan kupon secara berkala. Umumnya, investor akan mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dan nilai awal saat surat utang jenis ini mulai diperdagangkan. Kedua, fixed coupon bond. Obligasi jenis ini menawarkan tingkat suku bunga yang nilainya tetap sampai jatuh tempo surat utang yang diterbitkan. Ketiga, floating coupon bond. Obligasi jenis ini menawarkan kupon yang bisa berubah besarannya mengikuti indeks pasar uang. Jenis terakhir adalah obligasi yang berdasarkan imbal hasil. Jenis obligasi ini terbagi atas 2 jenis ya Sobat Milenial. Pertama, obligasi konvensional. Obligasi ini diterbitkan oleh pihak tertentu untuk mendapatkan pinjaman sebagai tambahan modal, dengan memberikan bunga kepada investor dalam jangka waktu tertentu. Kedua, obligasi syariah. Obligasi ini memberikan imbal hasil berupa uang sewa yang perhitungannya didasarkan pada prinsip syariah Islam dan tidak mengandung unsur riba. Imbal hasil sukuk biasanya dibayarkan secara berkala dalam periode tertentu. Setelah mempelajari dan mempertimbangkan dengan baik untuk berinvestasi di obligasi, berikut ada beberapa tips khusus bagi Sobat Milenial agar dapat cuan yang lebih maksimal. Pertama, lakukan analisis. Nah, untuk Sobat Milenial yang tertarik berinvestasi di obligasi perusahaan, pastikan Sobat Milenial telah melakukan analisis terhadap perusahaannya terlebih dahulu. Sebab, hal ini berkaitan dengan kesanggupan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya. Kedua, cek peringkat obligasi. Peringkat obligasi dapat dilihat melalui lembaga pemeringkat kredit. Ini adalah lembaga independen yang menilai aman atau tidaknya sebuah obligasi. Setiap obligasi yang diberikan rating tentu memiliki kesanggupan membayar yang berbeda-beda. Semakin tinggi ratingnya, semakin rendah resikonya. So, sebelum berinvestasi obligasi, cek dulu ratingnya Sobat Milenial. Ketiga, pertimbangkan strategi buy and hold. Strategi investasi ini dilakukan dengan cara memegang kepemilikan obligasi dan tidak diperdagangkan kembali di pasar sekunder hingga jatuh tempo. Pertimbangkan untuk buy and hold jika tujuanmu adalah menyimpan modal secara utuh dan memperoleh kupon secara berkala. Dengan demikian, obligasi yang Sobat Milenial miliki akan terus menghasilkan bunga. Keempat, cermati rate suku bunga. Nah,
Tips terakhir untuk berinvestasi obligasi adalah mencermati rate suku bunga. Perubahan suku bunga akan diikuti perubahan yield. Yield adalah persentase keuntungan dari obligasi dalam kurun waktu 1 tahun. Penting untuk dicatat bahwa suku bunga dan yield berbanding terbalik dengan harga obligasi. Ketika suku bunga meningkat, maka harga obligasi akan turun. Nah, pada saat harganya turun, maka yield obligasi akan naik. Mengingat sobat milenial memiliki kesempatan untuk menjual surat utangnya di pasar sekunder, maka penting untuk memahami waktu transaksi yang tepat dengan cara mengetahui suku bunganya terlebih dahulu sebelum menjual kepemilikannya. Cara ini bertujuan untuk menghindari potensi kerugian dan memastikan agar harga jual tidak lebih rendah daripada harga beli di awal. Capital gain dapat diperoleh apabila obligasi dijual saat suku bunga mengalami penurunan. Itu artinya harga obligasi naik melebihi harga beli. Akan tetapi tidak semua obligasi bisa dijual di pasar sekunder. Apapun jenis investasi yang dipilih, semua tetap butuh strategi dan pemahaman yang baik, sobat milenial. Jangan sampai kamu sudah susah payah mengumpulkan uang untuk modal investasi, malah berujung kerugian karena tidak memahami jenis investasi yang dipilih. Pastikan untuk mempersiapkan dirimu dengan matang terlebih dahulu, baik dari sisi keuangan dan pengetahuan, agar kegiatan berinvestasi sobat milenial bisa berjalan lancar dan hujan cuan. Tetap ingat ya sobat milenial, jadilah investor yang bijak dalam mengambil keputusan finansial.